Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, ihsan dan Islam. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, gajah diburu karena gadingnya, rusa terlihat indah karena tanduknya, dan badak diburu orang karena culanya. Namun, apa jadinya jika gajah tak bergading, rusa tak bertanduk, dan badak tak bercula? Maka tanda keindahannya pun akan sirna. Demikian, jika hal ini kita pindahkan kepada nilai-nilai keimanan, orang-orang yang beriman dikenal karena ia mempunyai ciri dan tanda. Surah Al-Anfal ayat 2 menjelaskan hal itu. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang benar-benar beriman itu adalah yang pertama, alladzina idza dzukirallahu jilat qulubuhum, yang artinya jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Nama Allah mampu menggetarkan jiwanya. Bagaimana sesuatu ini bisa terjadi? Jika di hati yang satu itu terkumpul sejuta rasa, dan apa yang paling mengambil tempat terbesar di hati kita, hal tersebutlah yang akan membuat hati kita bergetar. Jadi jikalau hati kita sepenuhnya sebagian berisi dengan harta, dengan jabatan, dan hal itulah yang membuat hati kita akan bergetar. Orang-orang yang beriman diisi oleh Allah. Nama Allah sanggup menggugah jiwanya. Bukankah saat Rasulullah SAW sedang tertidur, pernah dikisahkan, datang orang kafir bernama Da'thur, menghulus pedang di hadapan Rasul dan berkata, "Hei Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu sekarang?" Dengan tenang dan tegar Rasul menjawab, "Allah yang akan menolong saya." Mendengar kalimat Allah, Da'thur gemetar dan pedang pun jatuh. Diambil pedang itu oleh Rasul. "Kalau sekarang saya balikkan pedang ini ke lehermu, siapa yang akan menolongmu, Da'thur?" Da'thur menjawab, "Tak ada ya Rasul, kecuali engkau yang akan menolongku." Diberikannya pedang itu. "Janganlah kau ulangi lagi," kata Rasul. Lalu tanda atau ciri-ciri orang beriman yang kedua adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sifat mereka yang kedua adalah bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka iman mereka bertambah, yakni keyakinan mereka kepada Allah bertambah mantap, dan bukti dari pertambahan iman tersebut adalah meningkatnya amal soleh. Hal ini menunjukkan pula bahwa sarana efektif untuk meningkatkan keimanan adalah mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Karena mendengarkan melalui bacaan orang lain lebih membantu dan mengkondisikan untuk tadabbur atau merenungkan kandungan makna suatu ayat. Sebab saat mendengar, seseorang bisa lebih fokus mendengarkan dan memikirkan, serta tidak disibukkan pikirannya dengan memikirkan tata cara baca, tajwid, irama lagu, dan sebagainya. Rasulullah sendiri kadang meminta sahabat untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada beliau. Seperti beliau pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Lalu ciri atau tanda orang yang beriman ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, yang artinya hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Tawakal adalah bertumpu dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai usaha. Orang beriman hanya bertawakal kepada Allah karena mereka tahu tawakal merupakan ibadah, dan ibadah hanya kepada Allah semata. Tawakal merupakan tingkatan tauhid tertinggi. Oleh karena itu, ciri mukmin sejati adalah tawajuh atau menghadap kepada Allah semata dan hanya berdoa kepadanya.
Dalam kalimat wa ala rabbihim yatawakkalun pada ayat di atas, didahulukan penyebutan Allah sebagai objek yang dituju dalam bertawakal. Hal itu menunjukkan dua hal. Pertama, tawakal hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena dialah tumpuan dan sandaran satu-satunya bagi setiap makhluk. Kedua, menunjukkan kuatnya tawakal orang-orang beriman kepada Allah. Mereka hanya bertawakal kepada Allah, serta tidak bertumpu dan bersandar kepada selainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, selain daripada ketiga ciri-ciri yang disebutkan tadi, maka ciri lain yang dimiliki oleh orang yang beriman adalah mereka senantiasa melakukan perintah Allah karena keimanannya dan menjauhi larangan Allah karena keimanannya pula. Contoh semisal seorang pejabat yang beriman, maka ketika pejabat itu merasa berkuasa dan ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka jika ada nilai keimanan atau nilai iman yang melekat pada diri pejabat itu, ibarat ada rem di dalam dirinya, sehingga perbuatan yang melanggar aturan agama itu dapat dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa menjaga kualitas keimanan kita dengan banyak berzikir, beristighfar, dan memperbanyak membaca Al-Quran setiap harinya untuk senantiasa menambah keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Besar. Dialah Allah yang Maha Pengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keimanan yang kita miliki saat ini, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Insya Allah, hidup kita akan beruntung dan berbahagia di dunia, terlebih-lebih beruntung dan bahagia di akhirat kelak nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.